loses third place. This is a completely different kind. Media sosial sedang sibuk memoleh harapan. Netizen sudah mulai mencetak poster juara, padahal kalender balap masih menunjukkan angka yang jauh dari garis start. Lucunya, di tengah keriuhan itu, sang subjek utama justru terlihat tenang, seolah tekanan dari jutaan orang adalah bumbu dapur yang biasa saja. Kita sering terjebak pada euforia anak bangsa, sampai lupa bahwa aspal tidak peduli dengan paspor atau doa di kolom komentar. Veda Ega Pratama, pemuda yang membuat kita semua mendadak jadi pengamat balap dadakan, sedang berdiri di depan pintu gerbang yang sangat besar, pintu Moto3 2026. Ini bukan sekedar soal naik kelas, ini soal bagaimana seorang remaja dari Gunung Kidul mencoba tetap membumi saat ekspektasi publik sudah melambung ke langit ketujuh. Hype itu murah, pembuktian itu yang mahal. Mari kita letakkan peta di atas meja. Veda bukan lagi pembalap yang sekedar ikut meramaikan. Dia adalah fenomena. Namun, lompatan ke Moto3 musim 2026 adalah sebuah anomali bagi mereka yang tidak mengerti teknis. Di kelas ini, motor bukan lagi kendaraan yang bisa Anda beli di dealer dengan cicilan ringan. Ini adalah prototipe, mesin murni yang dirancang untuk satu tujuan, kecepatan absolut. Veda berada dalam posisi yang unik. Dia punya bakat, tapi dia tidak punya kemewahan waktu untuk sekedar bersantai. Kondisinya jelas, dia akan masuk ke lingkungan yang sepenuhnya asing. Tim baru, mekanik dengan bahasa teknik yang mungkin belum pernah ia dengar, dan motor dengan karakter yang jauh berbeda dari apa yang ia tunggangi di Asia Talent Cup atau Red Bull Rookies Cup. Lawan-lawannya, mereka bukan sekadar pembalap cepat, mereka adalah hiu yang sudah mencicipi darah melalui jalur wildcard. Veda harus memulai dari nol, di saat orang lain sudah berada di angka 5. Dia tidak sedang menghadapi balapan, dia sedang menghadapi sebuah sistem global yang sangat kompetitif. Konflik dimulai saat sebuah target besar diucapkan dengan nada yang sangat tenang. Di Kepatihan, Yogyakarta, setelah bertemu dengan Wakil Gubernur DIY, KG-PAA Paku Alam X, Veda menjatuhkan bom ekspektasi itu. Dia tidak bilang ingin sekedar belajar, dia bilang ingin menang. Kalau target bismillah bisa Rookie of the Year, tapi saya juga sekalian belajar. Karena tim baru, mekanik baru, semuanya baru, ujar Veda. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya masif. Rookie of the Year di Moto3 bukan gelar hiburan. Itu adalah sertifikat bahwa Anda adalah calon penguasa masa depan di MotoGP. Namun, pengakuan itu diikuti oleh kesadaran pahit. Veda tahu bahwa dia adalah orang asing di tanah barunya nanti. Dia harus belajar mengenal setiap baut dan skrup di motornya sambil tetap menjaga kecepatan di tikungan. Transisi ini adalah pemicu yang memaksa Veda untuk berhenti menjadi pembalap berbakat dan mulai bertransformasi menjadi atlet profesional seutuhnya. Tekanan mulai merayap naik saat kita bicara soal teknis. Moto3 adalah kelas di mana selisih 0,1 detik bisa memisahkan posisi pole dengan baris tengah. Secara teori, langkah Veda untuk naik kelas adalah kemajuan, namun secara praktik, ini adalah beban ganda. Dia harus beradaptasi dengan motor yang spesifikasinya sangat ketat. Veda menyadari hal ini sepenuhnya. Dia menekankan bahwa di Moto3, mesin bukan segalanya, karena regulasi membuat performa motor hampir seragam. Perbedaannya ada pada detil kecil. Skill pasti yang diutamakan, dan juga kan motornya ini memang dirancang khusus buat balap, nggak dijual bebas. Jadi ini pinter-pinternya nyeting motornya juga, katanya. Logikanya begini, jika motor semua orang hampir sama cepatnya, maka pemenangnya adalah dia yang paling cerdas berkomunikasi dengan mekanik. Veda harus menjadi penerjemah antara apa yang dirasakan ban di aspal dengan apa yang dikerjakan mekanik di paddock.
Jika komunikasi ini macet, bakatnya akan terbuang percuma di barisan belakang. Eskalasi ini nyata. Dia tidak hanya berlatih memutar gas, tapi juga berlatih memahami mekanika fluida dan geometri motor. Waktu terus berjalan, dan bayang-bayang rival mulai muncul di spion. Di dunia balap, teman adalah musuh pertama yang harus dikalahkan. Veda menunjuk dua nama yang sudah tidak asing, Hakim Danis dan Brian Uriarte. Masalahnya, mereka punya curang yang legal, yaitu pengalaman. Saat Veda masih fokus pada persiapan fisik di tanah air, rival-rivalnya sudah mencicipi aspal Moto3 lewat jalur wildcard. Tahun ini saya tarungnya sama Hakim Danis dan Brian Uriarte, tapi mereka sudah punya pengalaman lebih karena sempat wildcard di Malaysia, Australia, dan Valencia. Jadi mereka sudah dapat settingan masing-masing. Aku Veda. Ini adalah dilema keputusan. Veda harus mengejar ketertinggalan data ini dengan latihan yang jauh lebih keras. Pilihan opsinya makin sedikit. Dia harus sempurna sejak sesi latihan bebas pertama di musim 2026 nanti. Tidak ada ruang untuk kesalahan kecil, karena rivalnya sudah punya buku catatan berisi rahasia sirkuit-sirkuit dunia, sementara Veda baru akan mulai menulis bab pertamanya. Tekanan ini bukan lagi soal kecepatan, tapi soal mentalitas menghadapi ketertinggalan. Di tengah semua kebisingan tentang teknis dan rivalitas, ada satu titik di mana semuanya menjadi sunyi. Titik itu adalah persiapan mental dan fisik yang dilakukan di balik pintu tertutup. Veda menyebutkan bahwa Moto3 menuntut kesiapan yang jauh lebih kuat. Bukan hanya soal otot yang mampu menahan gaya G-force saat menikung, tapi soal pikiran yang tetap dingin saat suhu aspal mencapai 50 derajat Celcius. Persiapannya ya latihan fisik, latihan motor seperti biasa, dan mungkin latihan mental, ungkapnya. Ini adalah momen penentu. Satu keputusan untuk tetap disiplin saat tubuh sudah berteriak lelah. Satu respon untuk tetap fokus saat simulasi balap tidak berjalan sesuai rencana. Di kelas Moto3, balapan seringkali ditentukan di lap terakhir, di tikungan terakhir. Jika mentalnya goyah 1 milidetik saja, gelar Rookie of the Year itu akan terbang ke tangan pembalap lain. Di sini, tidak ada lagi candaan, tidak ada lagi sarkasme. Hanya ada seorang pemuda, keringatnya, dan tekad untuk tidak mengecewakan dirinya sendiri. Jika Veda berhasil, dampaknya bukan hanya soal trofi di lemari pajangan. Ini adalah validasi bagi sistem pembibitan pembalap di Indonesia. Namun, ada ironi yang menyertai perjalanannya. Veda adalah duta global, tapi dia masih merindukan fasilitas di rumahnya sendiri. Dia membawa nama Yogyakarta ke dunia, tapi di Yogyakarta sendiri, dia masih harus bermimpi tentang sebuah sirkuit. Pastinya pengen punya sirkuit. Semoga bisa secepatnya. Harap Veda saat bertemu Paku Alam X. Makna dari perjalanan ini menjadi sangat reflektif. Kita menuntut atlet kita untuk menjadi yang terbaik di dunia. Namun kita seringkali lupa memberikan mereka tempat yang layak untuk sekadar berlatih. Veda adalah pengingat bahwa terkadang bakat besar lahir dari keterbatasan. Dan kesuksesan bukan soal siapa yang punya fasilitas paling mewah, tapi siapa yang paling tepat mengambil momentum di celah yang sempit. Narasi anak bangsa akan selalu laku, tapi narasi pejuang yang realistis jauh lebih berharga. Banyak rencana besar yang disusun di atas kertas, tapi sedikit yang benar-benar bertahan saat roda mulai berputar di sirkuit. Veda Ega Pratama sudah mematok targetnya. Dia sudah tahu siapa lawannya.
Dia sudah tahu apa kelemahannya, dan dia sudah tahu bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang sangat panjang. Rookie of the Year? Mungkin saja. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana pemuda dari Gunung Kidul ini tetap berani bermimpi di tengah keterbatasan sirkuit di daerah asalnya. Kita akan terus menonton, terus berharap, dan mungkin terus menuntut. Namun pada akhirnya, saat lampu start padam, hanya Veda dan motornya yang akan menentukan takdir itu. Kita bahas lagi nanti saat bensin sudah mulai dibakar.